bukan bebas dari Allah. Ketika kita mau melakukan kebaikan dengan mengamalkan hadis Rasulullah, man ra'a minkum mungkaron falyughayyir biyadihi. Barang siapa melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan kekuasaannya. Maka di saat itu dia takut dengan penguasa di atasnya, sehingga dia yang dapat amanah jadi khana. Wa idza tumina khana, ketika diberi amanat dia berkhianat. Nah ini hati-hati bulan November nanti, jangan salah pilih. Tapi saya nggak ada kajian ke situ. Yang penting pilih yang suka membasmi kepada maksiat, membasmi kemaksiatan, terutama membasmi yang merusak anak-anak kita dari hal yang memabukkan. Halo sahabat semuanya, salam giat. Berjumpa di channel al.andawi.andi. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih. Astaghfirullahaladzim. La ilaha illa Allahumma shalli ala Muhammad. Ilahi anta maqsudi wa ridaka matlubi atini mu'min. A'udzu billahi as-sami'il 'alim. Minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim fi surati An-Nisa fi ayati 36, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jari dzunubi was sahibi bil janbi wa ibnus sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabil karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Illa fi afatina bi kulli madara sabqa tahiruka inna syarad dawabi 'indallah sumul bukmul ladzi la ya'qilun. Bapak-bapak, ibu-ibu, abang da kakanda, nanda sekalian saudari jemaah Masjid Al-Hidayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji syukur kita limpahkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, kesempatan yang sangat berbahagia ini, Allah pertemukan kita kembali setelah bulan yang lalu kita berjumpa di pertama kali. Sekarang kita akan masuk kepada lanjut kaji, tidak luput dari kupasan tauhid yang akan kita simak bersama sebentar lagi. Salawat dan salam pada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal ini
Kita masih dalam nuansa bulan Maulidan. Bulan Maulidan ini tentu yang harus kita kembalikan adalah kepada keteladanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita pernah mendengar kaji firman Allah yang kita cintai, innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah adalah agama Islam. Di manakah letak kupasan ini dikorelasikan, dihubungkan dengan ayat-ayat firman Allah Subhanahu wa taala? Tentulah kembali kepada kaji yang kita simak bersama tadi. Dalam surah An-Nisa ayat 36. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Sembahlah kalian sekalian kepada Allah sebagai Tuhan. Wa la tusyriku bihi syai'a. Jangan sekali-kali mengadakan Tuhan yang lain selain Dia. Apa guna kaji ini? Tentunya adalah mendatangkan kepada kebebasan kita di dalam bertindak. Gagalnya kita dalam melakukan kebaikan itu adalah karena kita tidak bebas, Pak. Ibu, bebas dari apa? Bebas dari makhluk. Bukan bebas dari Allah. Ketika kita mau melakukan kebaikan dengan mengamalkan hadis Rasulullah, man ra'a minkum munkaron falyughayyir biyadihi. Barang siapa melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan kekuasaannya. Maka di saat itu dia takut dengan penguasa di atasnya, sehingga dia yang dapat amanah jadi khona. Wa idza tumina khona, ketika diberi amanat dia berkhianat. Nah, ini hati-hati bulan November nanti jangan salah pilih. Tapi saya nggak ada kajian ke situ. Yang penting pilih yang suka membasmi kepada maksiat, membasmi kemaksiatan, terutama membasmi yang merusak anak-anak kita dari hal yang memabukkan. Itu yang dipilih. Karena disebut dalam melakukan mabuk itu pasti akan merusak segalanya. Maka dikatakan khamar itu ra'sul khaba'is. Hal yang memabukkan itu adalah bapaknya dosa-dosa. Udah teler dia akan melakukan segala kemaksiatan. Emaknya sendiri pun dia tak tahu. Ayahnya sendiri pun dia tak tahu. Kakak, abang, adiknya sendiri pun dia tak tahu. Apalagi jirannya. Nanti kita akan kupas. Inilah kita akan mencermati kemana kajian tauhid itu sesungguhnya. Nanti baru biasa diantarkan oleh fikih, baru dimantapkan oleh tasawuf. Tapi kali ini dan khusus dalam pertemuan ini kita mengupas tauhid. Ketika dia nanti lihat ada penguasa di atasnya, misalnya wali kota, di atasnya ada gubernur, tuh. Gubernur pun mau buat kebaikan, nggak bebas dianya, karena di atasnya ada menteri. Menteri mau buat kebaikan, nggak bebas dia, karena di atasnya ada presiden. Dan presiden memang harus bebas dari segalanya, karena dia adalah berpegang kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua ini harus seperti itu. Inilah penyebab kebaikan kita itu terhenti, tak terlaksanakan dengan baik. Begitulah hadis Rasulullah tadi sampaikan, fa illam yastati fabilisani. Kalau tak bisa, tak punya kekuasaan, dengan lidah. Menasehati dalam kebenaran, menasehati dalam kesabaran.
Tak bisa dinasehati, ya udah. Fabi qalbi, dengan hati doakan dia. Inilah kaedahnya, begitu hebatnya Islam ini sehingga menempatkan al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi, tiada yang menandingi ketinggiannya. Kenapa Ustadz Andi? Karena begitulah Allah dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan dan Nabi Muhammad SAW sebagai utusan, mengajarkan kepada kita kebebasan, bebas dari segala makhluk. Itulah dengan bahasanya la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Tidak kita menuhankan penguasa di atas kita. Kalau udah kita nyatakan, kita sebagai pimpinan, kita sebagai penanggung jawab keilmuan, kalau memang itu adalah kebenaran, sampaikan. Maka disebutlah tadi watawasau bil haq, saling menasehati dalam kebenaran. Nggak nerima, watawasau bis sabr, saling nasihat menasehati dalam kesabaran. Makanya Imam Syafi'i mengatakan, kalau bahasa Ustadz Sapriandi itu dua. Yang pertama adalah, kata Imam Syafi'i, kalau mau melihat orang yang benar dan orang yang batil, hanya sederhana saja. Kalau disampaikan kebenaran padanya, ia merenung, itulah orang yang benar. Kalau ada orang yang disampaikan kebenaran, ia tersinggung, itulah orang yang batil. Sekarang banyak yang tersinggung. Kenapa? Karena dia tidak bebas. Sebab apa? Menuhankan Tuhan yang lain selain Allah. Padahal Allah telah membebaskan dirinya untuk tidak menuhankan Tuhan yang lain selain Allah, sehingga dia bisa berkarya dengan kebaikannya. Meskipun dia bukan orang kaya raya, meskipun dia bukan pejabat negara yang luar biasa, meskipun dia hanya orang sederhana, maka dikatakan Allah di dalam surah Al-Hujurat ayat 13, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah itu yang paling bertakwa. Tak pandang dia tadi apa ekonominya, tak pandang dia tadi apa kedudukannya, tapi yang dipandang adalah dia dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang kedua, versi dari Imam Syafi'i tadi kita simpulkan bahwa disitulah konsekuensinya seorang yang menyampaikan kebenaran pasti menghadapi dua model orang. Yang pertama tadi adalah model pertama yang kita syukuri, ketika kita sampaikan kebenaran, ia berenung dengan ingin memperbaiki diri. Kemudian akan menghadapi ketika disampaikan kebenaran, ada orang yang tersinggung dengan penyampaian kita tadi. Tak usah dipikiri, karena kita lakukan Bismillahirrahmanirrahim. Ini dia. Maka dalam hal ini Bapak dan Ibu, abang dan kakanda, dan anak kami sekalian dirahmati oleh Allah, jemaah salat maghrib Masjid Al-Hidayah Kelurahan Nangka, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara, Republik Indonesia, negara kesatuan kita yang semoga selalu dilindungi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama tuh keistimewaannya, dia beragama tauhid. Islam itu agama tauhid, agama yang mengajarkan kebebasan yang selama ini kita tidak bebas. Yang lebih pahit tuh Pak,
berada dalam dunia kemunafikan. Di depan orang yang menguntungkan kita, kita senyum. Di belakang kita, kita merengut. Tahu Kak Yus kayak mana nggak enaknya nanti? Awak lagi nggak cocok nanti di rumah misalnya dengan urusan kantor, berjumpa sama orang yang menguntungkan kita, tadi terpaksa kita harus munafik. Tapi kalau kita nggak munafik, maka muncul dari pertanyaan dari kenapa awak baru aja bertengkar sama sahabat karibku Pak. Maka muncullah orang akan menasihati kita. Tapi kita waktu itu berusaha menyembunyikannya. Kita nggak pernah untuk bisa minta dinasehati atau dinasehati. Karena wajah tadi tidak ada pernah keterbukaan. Dan keterbukaan itu nggak pernah kita buka hati kita, perasaan, akal kita, pikiran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, satu-satunya Tuhan yang kita tuhankan. Maka nanti indahnya dalam berkehidupan itu, ibu-ibu, bapak, abang dan kakak sekalian, adalah ketika kita pahami secara umum surah At-Tahrim ayat 6. Hai orang-orang yang beriman, lindungilah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Start from ourselves the firstly, kata orang Kelurahan Nangka. Nabda min qaryat min nafsina awalan. Mulai dari diri kita dulu. Itulah Allah tadi membuat kita tidak akan berpikir panjang. Dan gak ada orang yang gak mau menyelamatkan dirinya. Betul gak Bang? Betul gak Ibu? Gak ada orang yang gak mau menyelamatkan dirinya. Dirinya itulah diselamatkan pertama. Baru keluarganya. Inilah kupasan keistimewaan Islam itu. Maka dalam hal ini, di sini kita masuk kepada yang kedua, bahwa Islam itu adalah agama yang bertauhid, mengembangkannya dengan peduli. Atau dikenal agama kepedulian sosial, atau bahasa surat Al-Anbiya ayat 107, rahmatan lil alamin. Agama yang membawa kasih sayang bagi seluruh alam semesta. Nanti kalau kajian adab itu dalam Bulughul Maram tuh banyak itu. Yang duduk mengucapkan salam dengan yang tidur, yang berdiri mengucapkan salam dengan yang duduk, yang berjalan mengucapkan salam dengan yang berdiri, yang naik sepeda mengucapkan salam dengan yang berjalan kaki, yang naik kereta atau motor roda 2 mengucapkan salam kepada yang naik sepeda. Yang naik mobil beroda 4 tadi mengucap salam kepada yang naik kereta atau motor roda 2. Yang pesawat nggak usah ditanya lah, doa saja. Mana pula yang pesawat mengucapkan salam. Ya. Jadi artinya betapa indahnya kehidupan itu. Tapi kayak mana Ustadz kalau yang naik kereta tadi gigi 4 dia pula masuk lagi. Asak aja, asak udah pom sampai di simpang Jalan Talang. At-tabassum huwal ibadah. Senyum itu merupakan ibadah. Senyum itulah mengganti ucapan assalamualaikum. Nah, jadi ketika kaji kepada hadis ini, nggak ada kemunafikan lagi Bang. Ketika berjumpa dengan Pak Haji, abang kami ini, Ananda, Dinda kami ini, karena disebut tadi adalah Assalamualaikum, kalau berjumpa, dijawab, wajib itu menjawabnya. Mengucap salam sunnah, menjawabnya wajib. Di saat itulah pasti keluar dengan senyuman tuh.
Pertanyaannya, ketika kita masuk bahwa tauhid ini, Islam ini agama tauhid dan Islam ini agama peduli, pertanyaannya, kita yang sudah pakai lobe dan peci ini dan pakai jilbab nih, ayo tadi pagi, tadi sore sebelum ke masjid jumpa sama yang pakai jilbab, mengucapkan salam atau senyum? Tak ada Ustadz, usahakan senyum, salam pun tidak. Awak pun hampir dilengger, ya kan Bu As? Itulah tahun 2006-2007 dulu kita bangun di Jalan Talam dan Gang Sepakat sampai manapun wajib seperti itu saya terapkan seperti di Jogja. Asal jumpa waktu itu pareng, monggo Mas, monggo Pak. Makanya Pak, bapak-bapak yang jumpa termasuk Pak siapa belakang Pak Haji. Asal jumpa, Ustadz, Bang, Ustadz, enak suasananya jadi hidup. Ini yang kita ciptakan suasana peduli. Baik, kita akan masuk kepada kajian utama dalam buku Fathul Majid, penjelasan kita tauhid membersihkan akidah dari racun syirik. Jadi udah paham tadi ya Pak, Ibu, bahwa yang pertama tadi ketinggian agama Islam itu pertama adalah agama tauhid, agama yang membebaskan kita dari belenggu. Belenggu apa? Belenggu tahta dan harta yang membuat kita tak berdaya. Padahal tahta dan harta itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala dengan bahasa la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Insyaallah. Kalau kami coba Pak Nenggolan tuh lomba senyum kami itu sedap kali. Sama Pak Haji PLN, Pak Haji ya, Pak Haji ya. Sama Pak Haji enak suasana itu kita rindu kita munculkan lagi nih. Siap Ibu? Siap Bapak? Jalan Talam nih, Talam itu isinya bisa kue, bisa ayam bakar, bisa daging. Jangan Talam kosong kita punya, rugi. Talam itu bisa bawa minuman segar, minuman apalagi kopi. Ini saya baru pulang dari Aceh, sama kayak Pak Nenggolan nih, one rapper aja ini. Teringat, besok saya ngisi pengajian. Udahlah walaupun sedih tadi ngantarkan si Rapi di Gontor, Selawah. Ada janji kita di sini, pulang lawak cepat nyampe tadi malam pukul 1:30. Supir satu aja Pak, alhamdulillah itu. Maka saya tadi minta izin ketika alhamdulillah anugerah itu. Tapi alhamdulillah Kak Yus, kalau udah ke Aceh itu jadi muda 5 tahun lagi, harusnya 50 jadi 45 jadi ya. Karena alam semestanya luar biasa, masya Allah. Nggak sibuk-sibuk lagi masuk tol, itu aja udah jalan tol. Aceh itu masya Allah. Baik, jadi ini tadi kita akan bangun insya Allah Pak, insya Allah. Kita akan masuk kepada surah An-Nisa tadi, wa'budullah, makanya sembahlah Allah semata. Jangan sembah makhluk Allah, itu semua akan mati. Kullu man 'alaiha fan, siapapun dia kedudukannya akan hancur. Pak Jokowi aja sebentar lagi mau istirahat nih, betul enggak? Kan udah 2 periode. Masuk Pak Prabowo. Enggak selamanya kita dalam keadaan muda dan enggak selamanya kita dalam keadaan tua. Jadi Adinda Ustaz Andi enggak tua lagi berarti muda. Bukan Kak, meninggal dunia. Kalau sudah tua meninggal dunia. Tapi sungguh itu enggak menakutkan kita. Kenapa? Karena yang kekal itu di akhirat. Nah, jadi dalam hal ini kembali kita kepada kupasan bahwa hanya menyembah Allah itulah kita terbebaskan dari segala kemunafikan. Maka alhamdulillah imam di Masjid Al-Hidayah hampir sudah masuk titik kepada itu secara persen yang kuat. Kenapa sudah masuk? Alhamdulillah kita yang penting apa? Betul-betul berbincang-bincang dengan Allah. Alhamdulillah kadang awak enggak sempat tadi
Karena ada yang mau dikejar, terdengar tadi, terhayati. Apa kata Allah selanjutnya tadi? Wala tusyriku bi syai'a, jangan kita mensyirikkan Allah dengan sesuatu itu. Itu yang membuat kita tidak bebas berbuat yang berbau harta dan tahta. Tapi kalau kita sudah ada di genggaman kita harta dan tahta tadi, maka jadikanlah itu semua sebagai alat untuk menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang membuat kita tadi boleh menjadi orang kaya, boleh menjadi pejabat tinggi luar biasa. Tapi kita mengendalikan kedua hal itu, bukan menuhankannya. Maka disitulah akan datang kita nggak pernah berbohong berkata-kata, dan kita nggak akan pernah tidak menepati janji, dan kita tidak akan pernah berkhianat ketika diberi amanah. Indah sekali kehidupan itu. Wabil walidaini ihsana, maka tunjukkanlah semua itu kepada kedua orang tua kita dengan kebaikan. Kenapa dengan orang tua pertama kali ibu dan bapak, abang dan kakanda yang dimuliakan oleh Allah? Tiada bisa kita hadir di muka bumi ini kalau tidak dilahirkan ibu kita. Dan tiada kita bisa hadir di muka bumi ini dilahirkan ibu kita kalau tanpa kerja keras ayah dan ibu kita. Kerja keras lah namanya itu, ya kan? Jadi dalam hal ini penempatan kupasan kajinya adalah disinilah harus berbuat baik kepada orang tua. Itu satu. Maka dikatakan ridallah fi ridal walidain. Ridhonya Allah itu berada di ridho orang tua. Sekarang sudah ditempa itu biar kita enggak mengabdi kepada orang tua, menunjukkan kita bertuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Datanglah hal yang memabukkan tadi, membuat kita lupa. Ditambah lagi dengan Android, dengan game online-nya. Padahal sudah ditunjukkan Allah sekarang bagaimana betapa bahayanya anak-anak kita nanti bisa bola hitam yang di dalam mata tuh berjumpa dan akhirnya bola putih tadi melotot hampir keluarnya. Ini kan sudah menjadi istirahat anak-anak dan cucu kita nih. Hadir di pengajian ini, tidak megang Android. Nanti silakan, tapi dibatasi. Mana yang berpositif dibiarkan, yang negatif dihentikan. Kemudian apa kata dalam surat Al-An'am ayat 151 sampai 153, kita akan cobakan. Yang disebut agama tauhid itu apa? Agama yang beriman kepada Allah semata dan menjadikan Rasulullah sebagai ketoladannya. Apa rupanya yang diteladan dari Rasulullah itu? Yang pertama, Rasulullah itu selalu tidak pernah menuhankan Tuhan yang lain selain Allah. Rela dan siap Nabi Muhammad itu disengsarakan di Mekah sana. Tuh. Sampai paman kandungnya sendiri yang dulu sayang sama Rasulullah, siapa dia? Abu Lahab. Abu Lahab itulah yang mau membunuh Nabi Muhammad pada waktu kecil selalu memangku Nabi Muhammad. Tapi kenapa beralih? Gara-gara harta dan tahta. Rela dia membunuh keponakannya disayanginya. Sebab apa? Karena Nabi Muhammad akan menjauhkan harta dan tahta itu sebagai orang yang akan dihormati di kalangan Quraisy waktu itu. Padahal mau dihapus perbudakan tadi. Itu yang ditakutkan oleh Abu Lahab dan Abu Jahal. Ini dia. Kemudian yang kedua, apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Berbuat baik kepada orang tua. Ini buat si abang-abang dan bapak-bapak yang masih ada ibunya. Ingat, katakan kepada istri kita, Dek, ingatkan abang, jangan sampai abang lupa sama emak abang dan ayah abang. Itulah mengapa abang tadi dapat jatah satu lagi, jadi 2, sedangkan kau dek 1. Warisan itu karena 1 tadi untuk aku memperhatikan orang tuaku dan adik abang kakakku dikala mereka butuh bantuanku, sedang 1 lagi untuk aku dan kau dan anak-anak kita.
Sedangkan ibu jatahnya 1. Adalah apa? Kalau na'udzubillah summa na'udzubillah, kalau ada perempuan sebagai istri diceraikan oleh suami, dia tidak akan menjual diri karena ada peninggalan dari orang tua yang dicintai berupa warisan tadi. Itulah harta istri namanya. Tapi begitu besar cinta kepada suami, suami tadi orang yang beriman dan berilmu, dia pun rela untuk meminjamkan. Terserah abang, kalau nanti balik duitnya abang ganti pun nggak apa-apa. Kalau tak abang ganti, yang penting untuk kebutuhan kita. Tapi kalau memang yang menakutkan, jangan dibagi, karena setiap waspada. Ya udah, mudah-mudahan didoakan Allah kasihkan jalan taubat. Amin ya robbal. Laki-laki bertanggung jawab itu. Maka orang tua harus diperhatikan. Ridho Allah fi ridhol walidain, sukhtullah fi suktil walidain. Ridhonya Allah berada di ridho orang tua, marahnya Allah berada di marah orang tua. Makanya orang tua kalau sudah dapat anak dan menantu seperti itu, jangan disia-siakan. Jangan sama anak orang kita bagus, sama anak kita tak bagus. Kadang ini kita sama anak orang bagus, yang bukan menantu kita bagus, sama menantu kita tak bagus, sama anak kita tak bagus. Bisa dipahami? Undang dan pancinglah anak dan menantu itu biar bisa menjadi anak dan menantu yang berbakti kepada orang tua dan mertua. Kan kita kaji tadi, kita ini memang diciptakan untuk apa, Bu? Menyembah Allah. Jangan dengarkan Bang Lukman Sardi, seorang murtad tadi. Masa dibilangnya kecil kali Tuhan Islam tuh. Orang kafir begitu buat baik, masa nggak masuk surga? Ya urusan dia lah sama agama dia. Islam memang begitu ngomong, usahakan orang kafir mau masuk surga. Orang Islam saja yang berdukun, di cincinnya ada jin biar membuat dia menjadi pejabat, nggak masuk surga. Orang Islam, apalagi orang kafir. Gitu ya, hati-hati sekarang misionaris luar biasa ini. Bukan kebaikan itu menjadi tujuan kita hadir di muka bumi ini. Tujuan kita hadir diciptakan Allah adalah menyembah Allah. Kalau sudah menyembah Allah, pasti berbuat baik dan benar. Bukan berbuat baik dan benar menyembah Allah, tidak, itu kebalikannya. Ya, bisa paham Pak? Kalau sudah kita menyembah Allah dengan tulus dan ikhlas, maka kita pasti berbuat baik. Jadi nggak ada lagi perbandingan. Kalau ada orang kafir yang berbuat baik, ketika kita bahas tentang surga dan neraka, jangan marah-marah dan melawan ustadz. Ustadz kayak mana nih ustadz? Lebih baik tuh jiranku sebelah, orang kafir, daripada yang sebelah kiriku tadi, orang Islam, haji berapa kali, tak pernah peduli sama aku, ngasih apapun pun tidak. Tapi orang kafir tuh nggak nyembah Allah, tapi dia selalu memperhatikan ekonomiku. Kalau gitu, ingatkan yang kafir tadi, bapak bagus sekali, ibu bagus sekali. Kayak mana kalau bapak ibu tadi menyembah Allah, paten. Yang sebelah kiri tadi, bapak kan dah haji berkali-kali. Kan kami ini kan ciptaan Allah, Pak. Bukan berarti kan kalau bapak baik sama kami, berarti bapak kan sudah melakukan cinta besar dengan Allah. Begitulah saling menasihati kita dalam kebenaran. Mudah-mudahan kajian ini dapat menyadarkan kita semua. Oleh karena itu sebenarnya tadi mau kita bahas juga panjang, berarti masih jadi PR kita lagi nih bulan depan. Ternyata intinya tauhid dan keislaman itu tidak luput dari silaturahmi. Segala model bentuk ibadah kita dan ketaatan kita itu kalau tidak kita tujukan kepada hanya menyembah Allah, tak diterima. Tak laku. Karena hakikat semua kita lakukan ibadah itu karena Allah, pasti kita akan menjadi dewasa menghadapi orang-orang yang susah dinasehati, susah dibilangi, tapi kita tetap tersenyum. Paling tidak kita diam tak membalas apa yang dia sakiti kepada kita. Tinggal kita mohon kepada Allah agar dia ditunjukkan kebenaran kepada dirinya. Pada Allah mohon ampun pada Bapak dan Ibu sekalian, saya minta maaf.
Semoga kajian ini bisa memantapkan kepada kita kepada pemahaman tentang bertauhidnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.